Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah diberikan materi atau contoh-contoh soal dari rumus jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Kali ini kita bahas soal-soal latihan dari rumus jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus dari yang paling mudah dulu ya. Nah, sekedar mengingatkan jangan sampai lupa rumus sinus kosinus. Untuk yang pertama, sin 75. Nah, sin 75 ini kita ubah menjadi penjumlahan atau pengurangan dua dari sudut istimewa. 75 itu bisa dijumlah dari 45 dan 30. Itu ya. Nah, boleh sih sebenarnya 50 dan 25, tapi sin 50 dan 25 itu tidak sudut istimewa. Nah, sekarang sin 45 tambah 30, di mana saya mengingatkan bahwa sin dari A tambah B akan menghasilkan sin A dikali cos B ditambah cos A dikalikan dengan sin dari B. Maka kalau sin 75 merupakan penjumlahan dari sin 45 ditambah 30, kita ganti A-nya dengan 45 dan B-nya dengan 30. Jadi sin 45 dikali cos 30 ditambah cos dari 45 dikali sin dari 30. Sin 45-nya adalah 1/2 akar 2. Cos 30-nya adalah setengah akar 3. Kita tambah cos 45-nya adalah setengah akar 2. Sin 30-nya adalah setengah. Setengah kali setengah diperoleh angka 1/4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Kemudian yang berikutnya, setengah kali setengah seperempat, akar 2-nya tetap seperti ini. Nah, otomatis kalau seperempatnya kita keluarkan, akan diperoleh akar 6 tambah akar 2 saja. Lalu gimana kalau cos 165? Nah, cos dari 165 derajat itu kita urai. Cos dari 150 ditambah oleh 15. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwa cos dari A tambah B hasilnya adalah cos A dikali cos B. Kita kurangi sin A dikali oleh sin B. Maka kalau cos dari 165 penjumlahan dari 150 dan 15, maka bisa diganti menggunakan angka yang lebih sederhana lagi. Maunya berapa bebas, yaitu kita ganti menjadi 120 dan 45 ya. Nah, sekarang kita pakai yang kedua. Kenapa? Karena 15 ini bukan sudut istimewa. Kita masukkan yang kedua, 120 dan 45. Kita anggap yang depan 120 dan yang belakang B 45. Cos A cos B berarti cos 120 cos 45 saya kurang sin A sin B. Sin 120 dikalikan dengan sin 45. Maka nanti kita masukkan cos 120 min setengah dikali setengah akar 2 min sin 120 adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Min setengah kali min setengah adalah min seperempat akar 2. Setengah kali setengah seperempat dikali akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Atau kalau min seperempatnya dikeluarkan menjadi akar 6 ditambah oleh akar 2. Kemudian sekarang kita ke nomor 2. Jika nilai sin A tambah B 2/3, sin A cos B nya adalah 2/5, nilai dari sin A dikurang B nya berapa? Nah, otomatis yang pertama itu kita jawab adalah sebagai berikut. Kita mulai dari sin A tambah B yang diketahui adalah 2/3. Sin A tambah B sifatnya adalah sin A dikali cos B. Kemudian ditambah cos A dikali oleh sin B. Hasilnya harus 2/3. Padahal sudah diberitahukan di sini sin A cos B-nya 2/5. Kita letakkan di sini. Yaitu 2/5 ditambah oleh cos A dikali sin B. Nilainya harus 2/3. Maka cari cos A dikali sin B nya, 2/3 nya tetap di sebelah kanan, tapi 2/5 kita pindah ruas ke kanan. 2/5 minus.
Nah, sehingga cos dari A kali sin B, kita hitung 2/3 dikurang oleh 2/5. Hasilnya, samakan penyebut dulu ya. 15 bagi 3, 5 kali 2, 10. Saya kurang 15 bagi 5, 3 kali 2 adalah 6. Maka diperoleh 4/15. Tapi yang dipinta bukan itu. Yang dipinta adalah sin dari A min B. Dengan sifatnya hanya mengganti tanda, yaitu sin A kali cos B kita kurangi cos A dikali oleh sin B. Sin A cos B nya sudah ada sebesar 2/5. Kita kurangi cos A kali sin B nya sudah diperoleh 4/15. Jika disamakan penyebutnya 15, dibagi 5, 3 kali 2 adalah 6. 15 bagi 5, 1 kali 4 adalah 4. 6 kurang 4 maka diperoleh 2/15. Ini hasil dari sin A min B. Kita ke nomor 3. Jika sin A min B 4/7 dan cos A sin B 2/3, maka nilai dari tan A kotangan B berapa? Kita jalan dari yang diketahui ya, yaitu sin A min B sama dengan 4/7. Nah, dimana sin A min B sendiri, sin A dikali cos B, saya kurangi oleh cos A dikali sin B, hasilnya 4/7. Kita ganti cos A sin B nya, sin A cos B, kita kurangi dengan yang diketahui adalah 2/3, sama dengan 4/7. Maka ketika pindah ruas mula-mula min 2/3 menjadi positif 2/3 di sebelah kanan. Samakan penyebutnya adalah 21 dibagi 7, 3 dikali 4, 12 ditambah 21 bagi 7, 21 bagi 3 adalah 7. 7 kali 2 adalah 14. Nah, ketika dijumlah maka diperoleh 12 ditambah 14, 26/21. Nah, sekarang dengan sifat bahwa tan A sama dengan sin A dibagi cos A. Nah, di mana kotangan B adalah cos B dibagi oleh sin B. Ini harus sudah paham ya. Ini materi kelas 10 bahwa tan adalah sin per cos dan kotangan adalah cos per sin. Tinggal sesuaikan hurufnya saja. Maka kalau saya kalikan tan A dikali kotangan B, maka diperoleh tannya adalah sin A per cos A dikali oleh cos B per sin B. Ketika saya gabung menjadi sin A cos B, saya bagi oleh cos A dikali dengan sin B, di mana sin A cos B sudah ada, yaitu 26/21. Saya bagi cos A sin B nya diketahui di soal 2/3. Maka 26/21 kita kali yang bawah dibalik menjadi 3/2. 3 bagi 3 habis, dibagi 3, 21 menjadi 7. Jadi 26/7 kali 2, 14. Disederhanakan sama-sama bagi 2, 13/7. Ini jawaban nomor 3. Kita ke nomor 4. Jika sin A 2/3 dan sin B 3/5, A terletak antara 0 sampai 90 derajat dan B terletak antara 90 sampai 180, nilai cos A min B berapa? Kita pecah dua ya. Nah, untuk sudut A dia terletak antara 0 sampai 90 derajat. Artinya baik sin, cos, dan tan positif. Sehingga sin A sama dengan 2/3. Kita buat segitiga siku-siku, sudut A-nya di sini. Arti nilai sin itu adalah depan dibagi sisi miring. Depan sudut A-nya adalah 2, miringnya adalah 3. Kita cari yang sisi samping. Sisi samping atau si X, akar dari miring kuadrat, kita kurangi dengan si tinggi kuadrat. Maka 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat, nanti diperoleh akar 5. Nah, kita cari nilai cos A-nya. Karena dia di kuadran 1, maka nilai cos A-nya positif. Samping dibagi oleh miring. Sampingnya X dibagi miringnya 3. Atau akar 5 dibagi oleh 3.
Sekarang yang kedua untuk si B, 90 derajat kurang dari B kurang dari 180 derajat. Ini di kuadran 2. Dan kuadran 2 menyatakan bahwa hanya sin yang positif, selainnya negatif. Nah, ketika nilai sin B-nya sudah positif 3/5, maka ini sudah benar. Sifat sin adalah depan dibagi miring dengan ketentuan segitiga siku-sikunya. Sudut B di sini, depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Kita letakkan depannya 3, sisi miringnya adalah 5. Kita cari nilai X, maka si X sama ya, akar dari miring kuadrat, yaitu 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Akar dari 25 dikurang 9 adalah akar 16. Maka diperoleh hasil sebesar 4. Sehingga untuk nilai cos B-nya samping dibagi miring, karena kuadran 2 hanya sin yang positif, cosnya bernilai negatif. Nah, sampingnya adalah sisi X, yaitu 4 dibagi miringnya adalah 5. Yang dicari bukan nilai cos A dan cos B, melainkan cos dari A dikurang B, yaitu cos A dikali cos B ditambah dengan sin A dikali oleh sin B. Cos A nya akar 5/3 dikalikan min 4/5 ditambah nilai sin A nya 2/3 dikali B nya adalah 3/5. Kita kalikan jadi min 4 akar 5/3 kali 5 15 ditambah 2 kali 3 6 per 3 kali 5 15. Atau bentuk lainnya bisa dikeluarkan min 2/15 nya. Maka 4 dibagi 2 tinggal 2 akar 5. Sehingga min 2 akar 15 sini kalau dikalikan menjadi min 4/15 akar 5 ya. Nah, 6 dibagi min 2, min 3. Jadi kalau dikalikan min 2 kali 2 min 4, min 2 kali min 3, nanti dapat 6. Ini jawaban nomor 4. Kita ke contoh nomor 5. Jika terdapat segitiga A, B, C, sin A-nya 3/5, sin B-nya 5/13, sudut A dan sudut B lancip, maka nilai sin C-nya berapa? Nah, kita pecah lagi ya. Sin A-nya sendiri adalah 3/5. Sin A itu depan per miring. Kita buat segitiga siku-sikunya. Sin A di sini sisi depannya 3, sisi miringnya adalah 5. Maka kita cari nilai X diperoleh akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 5 kuadrat 25, kita kurangi dengan 9. Maka diperoleh akar dari 16, yaitu 4. Kemudian yang kedua, yaitu ketika ketemu sin B adalah 5/13 sama-sama depan per miring, kita buat segitiga siku-sikunya. Sudut B di sini, depan sudut B-nya adalah 5, miringnya 13. Kita cari nilai X, yaitu akar dari miring dengan depan. Kita kurangi 13 kuadrat terhadap 5 kuadrat. Akar dari 13 kuadrat 169 dikurang 25. Akar dari 144 yang hasilnya adalah 12. Ada keterangan di sini A dan B lancip. Kalau dia lancip, maka terletak di kuadran 1 antara 0 derajat sampai 90 derajat. Di mana kuadran 1 semua positif, sehingga nilai cos A-nya positif, itu samping dibagi miring, sampingnya X dibagi miringnya 5. X-nya 4 dibagi 5. Yang kedua, sin B 5/13, karena dia lancip, maka nilai cos B-nya juga positif. Samping dibagi miring, sampingnya X dibagi miringnya sebesar 13. Nah, X-nya 12/13. Sehingga untuk mencari nilai C, karena dia aturan segitiga, A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Nilai C-nya 180 derajat dikurang A tambah B. Sehingga ketika suruh nyari sin C, maka sin dari 180 kita kurangi dengan A tambah B. Nah, kurang lebih untuk selanjutnya dikerjakan perlahan-lahan. Oke, maka diperoleh nilai sin C-nya berdasarkan sifat kuadran
dia menjadi sin dalam kurung A tambah B, di mana sin A tambah B adalah sin A cos B, kemudian ditambah dengan cos A dikalikan oleh sin B. Sin A-nya sudah ada sebesar, kita letakkan di sini ya, yaitu 3/5 dikali cos B-nya 12/13 ditambah cos A-nya 4/5 dikali sin B-nya 5/13. 3 kali 12 adalah 36, yang bawah kita kalikan 65, yang sebelah kanan 20/65, maka diperoleh 56/65. Ini jawaban nomor 5.